Selamat siang dan salam Fransiskus untuk para alumni, juga anak-anak sekalian, dan juga para pecinta channel SDFR3. Nah, hari ini kami coba kembali berbincang tentang apa nanti kita akan bicarakan, dan bagi para alumni juga mungkin sudah kenal ya narasumber kita nanti. Siapakah dia? Saya akan perkenalkan nanti. Inilah dia narasumber kita hari ini, ada Ibu Katrin Manik. Ibu Katrin, selamat siang Bu Katrin, apa kabar? Selamat siang Pak Aldo. Iya, Puji luar Tuhan, biasa. kabarnya luar biasa. baik. Oke, baik. Nah, hari ini kita coba berbincang dan juga membagi pengalaman tentang bagaimana penanaman karakter di sekolah kita atau di sekolah Fransiskus. Kita semua tahu bahwa pendidikan karakter sudah ditekankan dalam kurikulum K13 dan juga sekarang di kurikulum Merdeka. Ya, K13 ada kompetensi sikap dan juga sosial, lalu di K13 ada di kurikulum Merdeka ada profil Pancasila. Nah, hari ini kita coba berbincang nanti dengan Bu Katrin sebagai narasumber bagaimana proses penanaman karakter kita di sekolah Fransiskus dan apa yang membedakan nanti Bu Katrin dengan sekolah-sekolah lain, juga bagaimana kerjasama dengan orang tua. Nah, sebelum kita lanjut ke sana, saya tanya dulu awal-awal Bu Katrin. Kira-kira apa sih Bu karakter itu sebenarnya? Baik, terima kasih Pak Ya. Aldo. Karakter itu sejauh saya pahami itu merupakan tabiat Iya. atau sering juga disebut watak Iya. dari seseorang yang membedakan dia dengan watak orang lain. Jadi itu satu pembiasaan yang dilakukan oleh seseorang yang sekaligus menunjukkan watak dirinya. Iya, iya. Lalu prosesnya itu yang disebut dengan penanaman karakter itu adalah proses yang dilakukan untuk mencapai suatu karakter dimiliki oleh seseorang, karena itu tidak bisa secara instan. Instan. Jadi harus melalui suatu penanaman sehingga apapun yang dilakukan seorang pribadi itu bermakna atau bermanfaat untuk dirinya maupun untuk orang lain sesuai dengan nilai moral yang berlaku di masyarakat. Oke, iya. Dari hal tadi Bu, apa yang membedakan kira-kira pendidikan karakter dengan pendidikan lainnya? Apa yang membedakan di situ? Oke, terima kasih Pak Aldo. Saya kira kalau pendidikan karakter itu dia tidak sekedar mengetahui soal benar atau salah, seperti yang ada di, katakanlah kita bicara soal moral. Jadi di pendidikan karakter itu tidak sekedar dia tahu mana yang benar atau yang salah, atau mana yang baik atau yang buruk. Kalau di karakter itu sudah langsung itu menjadi milik orang itu yang menunjukkan integritas dirinya. Jadi tidak lagi sekedar teorinya, tetapi itu sudah menjadi jiwanya. Itu saya pikir yang membedakan, termasuk dari pelajaran lain pun. Di pendidikan karakter itu dia sudah mulai melatihkan itu menjadi bagian dari dirinya. Nah, bagaimana kita membedakan bahwa si A ini karakternya baik, lalu si B ini enggak gitu? Apa yang membedakan situ gitu? Oke, kita bisa lihat, oh ini bagus karakternya gitu. Iya. Saya pikir dari sikap dan tutur kata mereka itu pun kita bisa mengatakan sebenarnya semua anak itu kan berkarakter. Cuma ada yang punya karakter positif, ada yang karakternya negatif. Dari tutur katanya kah, dari tingkah lakunya, dari cara dia bersikap, di situ kita bisa mengatakan anak ini punya karakter positif. Anak ini punya karakter negatif, tetapi saya pikir itu pun tetap bisa dilatih dan dididik supaya anak itu nanti menjadi punya karakter positif juga. Baik, Bu Katrin. Kalau dalam kurikulum itu kan ditekankan bahwa sekolah yang punya peran penting dalam proses penguatan pendidikan karakter sekolah. Nah, kenapa itu bukan domainnya keluarga ataukah agama gitu loh? Ini kan karakter, mestinya kan lebih cenderungnya adalah ke
keluarga gitu yang mendidik anaknya untuk baik dan sebagainya. Apa tanggapan Bu Katri soal itu? Benar Pak Aldo, bahwa pendidikan karakter itu pertama dan utama kan itu menjadi tanggung jawab keluarga. Iya. Karena anak ini bertumbuh sejak dalam kandungan sampai dia menganjak ke menuju anak usia sekolah dan seterusnya. Penanaman karakter itu sejatinya itu utama adalah di keluarga. Tetapi anak ini juga di dalam usia-usia sekolahnya, dia juga banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Dan yang kedua, bahwa karakter anak ini bertumbuh itu juga untuk menuju menjadi generasi penerus yang akan membangun negara ini, bahwa itu harus ada kerjasama, bukan lagi hanya tanggung jawab orang tua ataupun gereja, tetapi sekolah pun punya peran penting untuk pembentukan karakter anak. Maka sekolah itu menjadi lahan yang subur, tempat penanaman nilai-nilai positif untuk anak-anak. Contoh sederhana, ketika anak melakukan sesuatu yang baik, kita mengapresiasi dalam bentuk pujian kah, sehingga dia tahu yang dilakukan itu benar dan baik. Tetapi ketika anak melakukan kesalahan pun, kita tidak menghakimi dia. Justru kita tetap merespon positif dan memberitahu apa yang seharusnya dilakukan, sehingga anak itu sadar bahwa yang dilakukan itu tidak tepat. Dan dari situ dia belajar bahwa kalau dia melakukan kesalahan, dia sadar bahwa itu tidak perlu diulang. Contoh sederhana misalnya, ketika anak datang terlambat sekolah, salah satu nilai yang kita tanamkan di anak itu soal kedisiplinan. Ketika dia terlambat datang ke sekolah, kita tidak langsung menghakimi mengapa terlambat, tapi kita tanya dengan penuh kasih sehingga dia juga merasa nyaman, merasa tenang mengapa dia terlambat sekolah. Lalu ketika dia memberitahukan, kita cari solusinya mengapa terlambat, lalu supaya besok dia bisa memperbaiki itu. Jadi anak melakukan kesalahan, dia tidak takut karena dia tahu mana yang seharusnya dibuat. Maka kalau hanya di rumah, saya pikir itu bukan hanya tanggung jawab orang tua. Sekolah itu pun menjadi partner, teman kerja dalam membentuk karakter seorang anak. Seperti itu Pak Aldo. Ya, tadi Bu Katri sampaikan bahwa sekolah itu lahan subur dalam proses pembentukan karakter anak. Saya sepakat Bu Katri bahwa memang sekolah lah dari tempat untuk anak-anak bisa kita didik dengan begitu baik. Semacam laboratorium mini. Nah, sekarang bagaimana sekolah Bu berkolaborasi gitu kan dengan orang tua atau dengan keluarga? Jangan sampai apa yang dididik di sekolah bertentangan dengan nilai yang diajarkan di keluarga. Ini juga harus ada kolaborasi kan Bu dengan keluarga. Gimana sekolah bersama dengan pihak keluarga Bu? Betul sekali Pak Aldo, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan di sekolah, sekolah tidak bisa berjalan sendiri. Harus ada sinergi antara sekolah dengan keluarga. Maka sejatinya bahwa sekolah itu perlu menyampaikan program yang diadakan sekolah kepada orang tua, dan orang tua juga perlu mengikuti apa yang diprogramkan oleh sekolah. Kalau ini terjadi, maka pendidikan itu akan dapat mencapai tujuan dengan maksimal. Lalu yang kedua, selain disampaikan itu, misalkan katakanlah di awal tahun ajaran, biasanya kan selalu ada pertemuan dengan orang tua murid, lalu di situ dijelaskan program kita 1 tahun ini, mulai dari kelas 1 sampai ke kelas 6 sesuai dengan jenjangnya. Lalu di situ dijelaskan programnya, bukan hanya program
akademiknya, tetapi yang menunjang kepada pendidikan karakternya juga. Maka kalau ada kinerja yang baik bersinergi antara orang tua dan sekolah, juga termasuk masyarakat sekitar sebenarnya yang mendukung, maka tujuan dari pendidikan itu termasuk pendidikan karakter akan menurut saya akan berhasil. Karena seringkali kalau hanya di sekolah kita tanamkan nilai-nilai yang baik, tapi di rumah dia tidak mengalami itu, maka akan terjadi kebingungan di anak-anak. Mana nilai yang harus saya ikuti? Maka orang tua sebaiknya ikut mendukung program sekolah. Sepakat situ Bu ya. Baik Bu Katrin, dalam kurikulum K13 dan juga sekarang kita kenal dengan kurikulum Merdeka, pemerintah lagi-lagi menekankan dengan karakter, pendidikan karakter, ya kan, bahwa ada beberapa pendidikan karakter yang coba dikembangkan oleh pemerintah, termasuk sekarang di kurikulum Merdeka. Nah, lantas apakah memang kurikulum yang dikembangkan oleh pemerintah itu sejalan dengan karakter yang dikembangkan oleh sekolah kita, atau malah berbeda gitu? Lantas bagaimana nanti nilai-nilai pembedanya antara yang dibuat oleh pemerintah dengan mungkin sekolah-sekolah lain? Apalagi kita kan udah lama menerapkan pendidikan karakter. Mungkin ada pembeda yang menonjol Bu Katrin. Begitu. Oke. Kalau pemerintah itu sekarang punya 5 karakter ya yang mau ditekankan itu. Iya. Ada religius, ada mandiri, ada jujur, ada gotong royong, dan ada nasionalis. Iya, ada 5. Lalu kita juga, yayasan kita juga punya 5 pilar. Yaitu cinta kasih Allah yang penuh kerahiman, lalu cerdas, jujur, toleransi, dan disiplin. Tetapi saya kira ini ada kesamaan, korelasinya ada. Tetapi ada menurut saya yang membedakan sekolah kita tetap punya ciri khasnya. Yaitu di samping nilai-nilai tadi yang ada di pilar itu, saya sungguh merasakan, dan kalau saya dengar dari alumni. dari banyak orang yang masuk ke Fransiskus itu, ada kekuatan dari sekolah kita itu yang menurut saya menjadi karakter khasnya nilai pembedanya Fransiskus, lah, Bu, ya. Nilai pembedanya. Pertama, rasa kekeluargaannya itu sangat kuat. Ya. Jadi kalau ada orang tua menyekolahkan anaknya ke Fransiskus, bukan hanya anaknya yang menjadi warga Fransiskus, tapi keluarganya pun semua kita anggap keluarga. Maka kita selalu membahasakan keluarga besar Fransiskus. Lalu yang kedua, nilai kesederhanaannya. Saya mendengar dari beberapa alumni itu, mereka mendapatkan pendidikan karakter itu sejak dari TK, SD, SMP di Fransiskus itu mendarah daging. Walaupun mereka sudah sukses, tapi mereka selalu menanamkan pola hidup sederhana. Berpenampilan sederhana, lalu persaudaraan dan cinta pada lingkungan. Seperti memang itu menjadi ciri khas semangat pendiri pendiri kita, yaitu Santo Fransiskus dari Assisi. Kalau mendengar alumni atau katakanlah mungkin rekan-rekan guru yang sudah berpindah ke tempat lain, mereka selalu mengatakan rasa kekeluargaan itu yang tidak kami temukan. Dan itu yang selalu mereka rindukan, sehingga ada kecintaannya kepada Fransiskus tercinta ini. Baik Bu Katrin, dari yang coba kita bahas tadi, penanaman nilai terhadap anak-anak kita. Nah, pertanyaannya, bagaimana sekolah Fransiskus menanamkan nilai yang baik, ataukah karakter yang baik, ataukah karakter yang sudah disepakati oleh yayasan untuk kita lakukan di sekolah gitu? Apa yang sekolah kita lakukan dalam mendidik anak untuk karakternya baik gitu? Ya. Pertama-tama memang kita melakukan satu pembiasaan. Pembiasaan itu katakanlah ketika anak datang ke sekolah, mulai kita sambut dengan menyapa, dengan tersenyum, dengan menyambut mereka dengan gembira. Saya pikir itu pun sudah membuat anak diterima. Tetapi
di sekolah kita tidak sekedar hanya pembiasaan, tapi juga melalui suatu proses. Prosesnya maksud saya begini, anak itu diajari apa itu karakter, apa itu nilai-nilai yang harus diperjuangkan. Setelah dia pelajari, maka di salah satu pelajaran di sekolah kita ada yang namanya pendidikan karakter. Itu ada seminggu sekali ya di Jumat, dalam kelas setiap hari Jumat. Setelah dia tahu, katakanlah misalnya soal kejujuran, apa itu jujur? Setelah dia pelajari, lalu dipahami. Setelah dipahami mulai diterapkan. Diterapkan terus menerus, ini menjadi suatu kebiasaan. Kebiasaan ini kalau dikembangkan terus nanti akan menjadi suatu budaya. Jikalau satu anak paham arti jujur, satu kelas melakukan, mulai muncul kebiasaan kelas. Kalau semua sekolah melakukan itu muncul budaya. Tapi itu nanti akan kalau dilakukan terus-menerus, dia nanti akan muncul menjadi suatu karakter. Misalnya Fransiskus itu karakternya cinta persaudaraan. Karena dihidupi, tidak sekedar dihidupi tetapi dimulai dari awal. Dipelajari dulu, dipahami, setelah dipahami diterapkan. Lalu sekolah itu menjadi suatu habitus, tempat penanaman nilai-nilai dari hal-hal sederhana. Saya pikir anak-anak kita itu banyak belajar dari sekolah. Tidak hanya teoritis, tetapi sudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin bisa dilanjutkan, Bu. Apa contoh realnya begitu kan? Misalkan tadi hari Jumat di sekolah kita itu kan udah ada itu bahwa ada pendidikan karakternya, ya kan Bu? Ada PPK-nya, pendidikan karakternya. Nah, bagaimana proses prakteknya Bu untuk anak-anaknya? Tadi kan misalkan jujur kan Bu? Kita udah dapatkan teorinya di kelas. Bagaimana anak-anak ataukah gurunya ini mengembangkan karakter itu kepada anak-anak gitu? Apa contoh realnya Bu? Kira-kira? Ketika anak melakukan itu, katakanlah sederhana sekali. Saya biasa menerapkan itu di kelas. Bahwa ketika anak tahu bahwa dia keliru, misalkan menyontek lah ya, sederhana. Ketika anak menyontek dan ketika kita tanya, ayo siapa yang melakukan sesuatu di luar kebiasaan dirinya, anak itu sudah dengan bangga mengatakan, Bu maaf saya salah. Keberanian untuk mengakui bahwa apa yang dilakukan itu keliru, saya pikir itu tidak mudah kalau dia tidak tahu dasarnya. Tetapi karena dia dijelaskan, diarahkan, sehingga dia tahu, oh dengan bersikap jujur itu sebenarnya ada nilai yang diperjuangkan dalam dirinya. Itu ya yang dari contoh kecil ya. Contoh lain misalnya katakanlah soal toleransi. Di sekolah kita ini saya pikir soal keberagaman itu sudah sesuatu yang biasa. Bahwa di sekolah di sini kita tidak hanya yang dengan Katolik, satu agama yang Katolik saja dengan keberagaman, tetapi di sini mereka bisa bertumbuh tanpa harus bersentuhan. Justru mereka bisa menghargai perbedaan. Kalau saya justru melihat upaya penghargaan kepada yang katakanlah mungkin di sini mayoritas katakanlah seperti Kristen katakan. Tetapi kalaupun ada saudara kita yang beragama lain itu di sini, kita memberikan penghargaan yang luar biasa. Ini sekolah Katolik, tetapi kita sebelum pandemi memang kita selalu mengadakan buka puasa bersama. Untuk menghargai ketika saudara kita yang Muslim misalnya mengadakan puasa. Lalu ada juga anak-anak kita beberapa yang memang yang beragama Muslim, lalu dengan keluarga kah, dengan siapa, mungkin karyawan. Nah, sebagai bentuk penghargaan itu kita setahun sekali selalu mengadakan buka puasa bersama dan menyediakan semua sarana prasarananya. Mereka mau ngambil wudu dan seterusnya. Itu salah satu bentuk penghormatan kita. Jadi itu misalnya contoh toleransi. Anak tidak hanya belajar untuk bertoleransi, tapi di sekolah itu mereka sudah langsung mempraktekkan itu. Baik, Bu Katrin, dari yang kita bahas tadi, dan kalau kita lihat Bu ya di sejarah ataukah kita membaca,
bahwa sekolah-sekolah Katolik itu dari dulu Bu ya, itu lebih mengedepankan namanya pendidikan karakter. Itu kita tidak bisa pungkiri itu. Bahwa sekolah Katolik memang seperti itu. Nah, lantas bagaimana yang membedakan Bu antara sekolah Katolik dengan sekolah swasta lainnya ataupun dengan sekolah negeri? Apa yang membedakannya di situ? Karakternya apa? Saya pikir selain semuanya punya tujuan untuk membangun generasi yang lebih baik, tetapi di tiap instansi, terutama di sekolah-sekolah Katolik itu pun selalu punya ciri khas sesuai dengan semangat pendirinya atau pelindungnya, katakanlah seperti itu. Misalnya seperti kita sekolah Santo Fransiskus III, yang kita hidupi itu adalah spiritualitasnya Santo Fransiskus dari Assisi itu. Walaupun dia berasal dari keluarga kaya raya pada awalnya, tetapi pada akhir permenungannya Fransiskus itu menemukan titik utama keselamatannya itu bukan di hal-hal duniawi, tetapi lebih kepada semangat-semangat seperti tadi yang kita katakan itu, bahwa hidup sederhana, lalu semangat persaudaraannya itu, cinta lingkungan, kepeduliannya pada lingkungan itu, bahwa kita pun tidak lepas dari ekologi ya, alam, dari alam ini, bahwa kepedulian kita pada semua itu juga akan membawa kebaikan bagi banyak orang. Maka semangat pendiri itulah yang kita coba kita hidupi. Siapapun yang masuk ke Fransiskus, semua insan pendidik, bukan hanya guru. Semua yang terlibat di dalam dunia pendidikan di Fransiskus, entah itu guru, karyawan, peserta didik, dan orang tua. Kalau bisa sedapat mungkin kita memberi warna juga ke lingkungan sekitar kita. Maka begitu alumni itu lulus, kemanapun mereka, itu yang selalu mereka bawa juga, mereka hidupi, sehingga itulah yang menjadi ciri khas pembeda kita dari sekolah-sekolah lain. Seperti itu. Nah sekarang Bu Katrin, dari yang tadi penanaman nilai kepada anak-anak, lalu juga kerjasama dengan orang tua atau dengan masyarakat, lantas bagaimana strategi Bu? Strategi dari sekolah Fransiskus agar peserta didik ini ataukah para alumninya ini benar-benar menjiwai nilai-nilai Fransiskus yang diterapkan, ataukah nilai-nilai yang dikembangkan sekolah kita tadi, misalkan tadi cerdas, jujur dan sebagainya. Apa strategi dari sekolah Bu? Baik Pak Aldo. Strategi yang pertama, satu soal membudayakan satu kebiasaan yang positif. Sekolah ini diupayakan menjadi suatu komunitas yang punya habitus positif. Jadi kalau di sini segala sesuatu itu bertumbuh dari karakter-karakter positif, katakanlah misalnya dengan kebiasaan kita melakukan TTM ya. Membiasakan sederhana sekali, mengucapkan terima kasih, itu kan dari hal yang mendasar ya. Kebiasaan anak, kalau dia terbiasa mengucapkan terima kasih, saya pikir anak ini juga akan bertumbuh menjadi anak yang selalu bersyukur. Tidak lagi sekedar menuntut apa yang dia mau, tetapi mensyukuri apa yang dia terima, yang ada padanya. Mau dia pintar, mau dia kurang pintar, tetapi kalau dia punya budaya bersyukur, anak ini juga akan bertumbuh menjadi karakter yang positif. Lalu yang kedua, selain ucapan terima kasih, tolong. Ucapan tolong itu sebenarnya kita menghargai orang lain. Pembiasaan kita untuk menghargai orang lain. Jadi saya sendiri, walaupun saya guru, ketika saya menyuruh anak, saya selalu mengatakan tolong. Minta tolong kamu ke kantor guru. Anak minta tolong, atau saya balik, bolehkah ibu minta tolong? Nah, dengan kebiasaan yang kita lakukan itu anak belajar. Lalu mengucapkan maaf.
Saya walaupun saya seorang guru, saya tidak pernah malu untuk meminta maaf kepada anak kalau saya salah. Katakanlah contoh kecil, saya mengatakan apa, tetapi yang saya tulis di papan tulis apa ya? Anak kan biasanya ketawa tuh. Salah, Bu Katrin salah. Oh iya, maaf, Bu Katrin minta maaf, Bu Katrin salah. Kebiasaan kita memberikan contoh ke anak-anak itu juga menjadi satu kekuatan bagi anak. Oh, berarti kalau saya berbuat salah juga saya perlu meminta maaf. Dan anak itu sangat senang, dia merasa dihargai sekali kalau kita berani mengatakan maaf kepada mereka, dan dari situ pun mereka belajar. Nah, sejatinya sebenarnya alangkah lebih bagus semua aktivitas sekolah itu harus punya nilai. Katakanlah di semua mata pelajaran itu sebenarnya harus ada tagihan nilai karakter. Mungkin ini yang pelan-pelan akan kita tingkatkan. Misalnya sekalipun itu di pelajaran matematika seperti Pak Aldo, pasti di situ akan ada misalnya nilai kefransiskusan dari matematika hari ini. Katakanlah mungkin mereka disuruh kerja kelompok kah? Nah, di situ kan ada nilai kerjasama. Bagaimana kita harus berkolaborasi seperti itu. Jadi, apapun aktivitas di sekolah itu sejatinya semua itu menyangkut ke pendidikan nilai, sehingga anak tahu, oh ini tidak hanya teoritis. Tetapi di sekolah ini kita berlatih dan bertumbuh, punya karakter yang lebih baik, kebiasaan menyapa orang, lalu peduli kepada orang. Ketika ada anak terjatuh, anak-anak lain sudah spontan membantu. Saya kira ini banyak contoh yang menarik di sekolah kita. Pernah suatu ketika ada salah satu anak kelas 6 terjatuh di tangga itu, lalu kakinya retak. Dia tidak bisa naik ke kelas, lalu anak itu satu kelas harus turun untuk di kelas 6 di ujung, lalu adik kelas harus naik ke atas. Tetapi yang lebih menarik lagi, temannya satu kelas itu selalu berusaha untuk membantu dan melayani temannya ini. Dan itu tidak bertumbuh dengan sendirinya, saya pikir. Itu berkat pengalaman yang dialami sehari-hari di sini, kepedulian kepada teman. Satu kali pernah di satu zaman, kalian belum ada di sini lah ya. Ada anak-anak di sini, anak kita yang duduk di kursi roda. Jadi karena dia jatuh tertimpa tiang basket, anak itu pintar. Jadi ketika liburan sekolah tertimpa tiang basket, separuh badannya itu lumpuh. Jadi dia harus hidup di kursi roda. Sehari-hari dia didorong. Mengapa ada di tangga itu ada seperti yang bisa naik kursi roda? Biasanya kan itu hanya tangga. Itu dibuat dulu untuk anak itu. Dan yang paling saya kagumi dari anak-anak itu adalah ketika baris istirahat mau masuk sekolah, mau masuk ke kelas, pasti anak-anak yang lain itu berusaha rebutan berdiri di belakang anak ini. Supaya apa? Ketika masuk nanti dia bisa mendorong anak ini masuk dan dia mengambilkan bukunya, karena dia semua harus serba dilayani. Temannya itu bukan menghindar tapi berusaha untuk menolong. Jadi siapa yang duluan? Nah, kalau istirahat selalu ada temannya itu yang menemani anak ini untuk bermain dengan kursi rodanya. Nanti mau ke perpus ada yang mendorongkan. Saya pikir di situ di sekolah ini saya belajar banyak hal dari anak-anak soal tadi yang kita katakan kepedulian tadi. Nah, itu tidak bisa menurut saya itu tidak tumbuh dengan secara spontan ya. Karena di sini sudah dibiasakan. Itu tadi bahwa sekolah ini menjadi suatu habitus, tempat bertumbuhnya karakter. Selain iman iya, tapi bertumbuhnya karakter yang lebih baik dan positif. Begitu Pak Aldo. Baik Bu Katrin dan juga para pecinta channel Fransiskus. Mungkin terakhir Bu ya, dari yang tadi kita coba sharingkan, pengalaman-pengalaman yang kurang lebih 30 tahun Bu ya di sekolah ini yang Bu Katrin alami. Nah, lantas Bu, apakah ada pesan khusus untuk mungkin para alumni, para orang tua dan juga mungkin para
anak-anak kita, dan paling penting mungkin Bu, pesan untuk anak-anak yang mau masuk SD gitu. Mungkin ada pesan khusus. Baik. Gitu. Menurut saya, kesuksesan itu diraih bukan pertama-tama karena kecerdasan akademik. Tetapi menurut penelitian seorang tokoh namanya Thomas J. Stanley, dia mengatakan dari 100 pengaruh seseorang menjadi sukses, IQ itu ada di posisi 21. Dari 100. Akhirnya dicoba diurutkan ada 30. Kecerdasan IQ itu hanya di urutan 21. Sekolah yang hebat itu ada di urutan 23. Lalu peringkat terbaik, peringkat 1, peringkat 2, keberhasilan terbaik itu ada di urutan 30. Pak Aldo tahu apa peringkat pertamanya? Pendukung utama seseorang meraih kesuksesan itu yang pertama adalah kejujuran. Jujur itu menduduki posisi pertama, Bu, ya. Lalu yang kedua disiplin. Yang ketiga kemampuan dia bersosialisasi. Dan seterusnya. Baru di peringkat tadi yang saya katakan. Maka sangat menarik sekali. Ketika bulan Mei kemarin juga diadakan retret untuk anak kelas 6. Ketika suster menanyakan apa sih yang paling diharapkan oleh orang tua untuk anak-anaknya, hampir 100% orang tua mengatakan, yang pertama, kami tidak mengharapkan anak kami itu sukses pintar cari uang. Itu nanti akan mengikuti dengan sendirinya. Tapi hampir semua orang tua mengatakan supaya anak kami ini kelak takut akan Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yang kedua, supaya mereka saling mengasihi satu sama lain, anak-anak kami. Kalau itu ada, kesuksesan lain akan menyusul. Itu sharing dari orang tua. Ada seorang ibu sampai menangis mengungkapkan itu, bahwa pertama-tama rupanya yang diharapkan orang tua bukan anaknya berprestasi nilai 100, walaupun kadang-kadang tidak dipungkiri orang tua masih banyak yang menekankan itu ke anak, seolah-olah nilai 100 itu menjadi jaminan dia sukses. Menurut Nadiem, Pak Menteri kita, bahwa kesuksesan itu tergantung dari anak itu punya skill apa. Maka karakter itu menurut saya, apalagi di usia-usia pendidikan dasar usia-usia dasar, yang perlu dibangun itu adalah karakter. Kalau anak ini sudah punya integritas, dia sudah mandiri, kedepannya pun anak ini akan mampu mengolah ataupun membuat dirinya menjadi pribadi yang berguna, minimal bagi dirinya, bagi masyarakat. Jadi Fransiskus salah satu sekolah yang mengutamakan pendidikan karakter. Saya pribadi, saya lebih bangga melihat ketika anak melakukan kesalahan, dengan bangganya dia mengatakan, "Ibu, maaf, saya salah." Daripada anak dapat nilai bagus tapi penuh dengan kesombongan. Dia tidak bisa menghargai temannya, dia tidak bisa lagi menjaga perasaan temannya, lalu hidupnya seolah-olah hanya dia yang ada di dunia ini. Tetapi kalau anak-anak punya karakter yang baik, percaya untuk kedepannya pun dia akan mampu menata hidupnya menjadi lebih baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Ada pesan khusus mungkin, pesan untuk anak-anak yang baru masuk atau mau masuk? Oke, baik. Sekolah Fransiskus sudah membuka pendaftaran sejak Oktober. Setiap bulan Oktober Fransiskus sudah membuka penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu yang ingin bergabung di SD Santo Fransiskus 3 dan ingin mendaftarkan putra-putrinya di sekolah ini, silakan menghubungi nomor telepon
atau media sosial SD Santo Fransiskus III. Kami akan menerima dengan senang hati dan akan berproses bersama. Pastinya bukan hanya dengan anak-anak, tetapi juga dengan orang tua. Kita bersinergi bersama. Lalu terima kasih untuk rekan-rekan semua. Atas kesempatan ini kita boleh bersharing pengalaman mengolah diri di SD Santo Fransiskus III tercinta ini. Sekian. Iya, terima kasih Bu Katrin sudah membagi pengalaman, sudah bercerita tentang bagaimana proses penanaman karakter di sekolah Fransiskus. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Katrin bisa diterima baik untuk para alumni, lalu untuk anak-anak, dan juga mungkin untuk para guru dimanapun Anda berada. Kiranya ini menjadi hal yang positif, hal yang baik untuk penanaman karakter agar siswa-siswa kita kedepannya bisa menjadi generasi yang baik, generasi yang unggul demi masa depan mereka sendiri. Sekali lagi Bu Katrin, terima kasih banyak udah bercerita dengan kami di sini. Sekali lagi terima kasih untuk para tim juga, terima kasih sudah berproses bersama di siang hari ini. Salam Pancasila, salam Fransiskus, berjiwa besar.